terus ya. Nah, ya, terus pasang semua titik ya. Terus, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Baik, hari ini anak-anak semua hari tanggal 24 September 2000. Nah, ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial ya. Baik anak-anak semua. Anak kelas 5 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah semua untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengan dengar seksama anak kelas 5 semuanya. Hebat, Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa dari kami semua? Siap. Oke, duduk siap, gerak. Silakan sebelum kita belajar agar kita mendapat rahmat, agar kita mendapatkan keberkahan dalam ilmu kita, Bapak minta dari salah seorang atau ketua kelas saja ya yang memimpin doa pada kesempatan pembelajaran kali ini. Silakan. Siap, baca doa dimulai. Anak-anakku semua, hari ini semuanya hadir. Siapa yang tidak hadir? Yusuf dan Najia. Kemarin Andika ada kabar bahwa Andika sakit ya, dan Andika yang sedang kurang sehat diberikan kesehatan oleh Allah. Sampai kau, Allah amin ya rabbal alamin. Najia, kabarnya ada? Satu lagi siapa tadi? Yusuf ya, Yusuf mudah-mudahan kalaupun ada keperluan dimudahkan, kalaupun sakit semoga disehatkan kembali. Baik anak-anak semua, sudah sarapan tadi dari rumahnya? Sudah. Sarapan. Ada yang dengan telur? Ada. Telur itu sehat, bagus. Ya, dia banyak mengandung protein, ya, banyak juga mengandung vitamin dan lain sebagainya, kalsium itu untuk kebutuhan tubuh kita ya. Tidak akan membuat kita jadi visual telur itu ya, walaupun nanti ada di MBG telur ayam kebanyakan telur lagi, nggak apa-apa, itu syukuri nikmati ya. Karena itu sangat sehat, apalagi putihnya itu bagus untuk pembentukan otot ya. Kalau di usia bapak kuningnya itu sudah dihindari. Kalau kamu usia pertumbuhan itu bagus sekali ya. Kalau geraknya banyak tidak akan menjadi bisul. Kemarin bapak dengar katanya terlalu banyak makan telur jadi bisul. Maka apalagi kalian masa pertumbuhan, banyak bergerak, banyak berolahraga, insya Allah itu sehat ya. Oke, anak-anak semua, are you ready? Ready. Siap untuk belajar? Siap. Tepuk semangat. Oke. Gimana perasaan kalian pada kesempatan hari ini? Apakah semangat? Semangat. Ceria? Ceria. Apakah gembira? Gembira. Gembira. Semua lupa lihat semangat ya. Tidak ada yang 5L, lemah, letih, lesu, dan lunglai, tidak ada. Semuanya semangat. Betul? Betul. Coba melihat semangatnya. Konsentrasi. Dimulai. Baik. Selanjutnya kita
kita literasi dulu, literasi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin menjadi dirijennya di sini di depan? Silakan Adira. Ya, berdiri. Silakan Adira. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Baik, anak-anakku semua. Pekan lalu kita belajar tentang berpikir komputasional. Ya, terakhir kita tentang algoritma. Ada input, output, dan proses. Ya. Juga kemarin kita juga ada quizzes ya. Nah, sekarang kita di Kahoot. Nanti terakhir kita akan ada quiznya. Ya. Baik, anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, di fase ini. Apa manfaat kita belajar itu? Hari ini orang-orang begitu cepat membuat film, membuat musik, membuat gambar, membuat pekerjaannya lebih cepat, membuat administrasi lebih cepat. Karena ada kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Ya, banyak sekali. Siapa yang sudah tahu apa contohnya kecerdasan artifisial itu? Ada? Aplikasi kecerdasan, aplikasi AI? Oh, Cici ya. Meta AI, waduh banyak. Wih, ChatGPT, keren. Google Class, ya bagus ya. Nah, itu dia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, nanti kalian harus bisa menjelaskan dan membedakan serta menganalisa apa itu kecerdasan artifisial, dan kalian juga harus tahu mana yang termasuk nanti mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, yang bisa membedakan, ya, gitu. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini rencana kegiatan kita nanti akan adakan games. Kalian akan nonton video nanti, terus game namanya snack game. Woi, siap bermain? Siap. Nanti seru deh. Terus ada lagi kuis juga, ya. Terus ada nanti kegiatan kerja kelompok. Nanti ada yang presentasi, ya. Kemudian setelah presentasi, nanti kalian akan Bapak evaluasi secara kelompok dan mandiri. Serta nanti Bapak minta refleksi dari kalian. Pembelajaran kalian apakah menyenangkan, apa yang sudah kalian dapat. Ya, nanti ditulis di kertas secari kertas. Bapak ingin mengetahui. Ya. Nah, anak-anak semua, Bapak mau nanya nih kepada kalian. Di kelas kita ada mesin apa saja ya, kira-kira? Laptop, apalagi? Komputer, Proyektor ini, dispenser, apalagi? Jam, ya, jam ya. Kira-kira kalau laptop
dihidupkan oleh siapa? Oleh manusia. Ya, rekor manusia juga. Dispenser manusia juga. Jam manusia juga. Ada nggak yang secara otomatis hidup sendiri? Hah? Robot. Robot kalau sudah disetting misalkan jam 7 hidup, itu bisa hidup sendiri. Apalagi kira-kira? Mobil. Sekarang mobil sudah canggih ya. Ada mobil yang pakai remote langsung hidup sendiri. Nah, itu berarti kalau dia bisa menghidupkan sendiri, bisa memperbaiki sendiri, meningkatkan kemampuannya sendiri, nah itu sudah termasuk apa tuh? Mesin yang cerdas. Ya. Nah, berarti kalau ini kira-kira yang ini jam dihidupkan oleh manusia, pasang apanya? Baterainya. Kalau rusak? Ganti baterai, ya. Kemudian anak semua, ada nggak yang pernah lihat? Semua, selanjutnya kalian akan menyimak video tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Sudah siap? Ya. Ini konsep dasar. Semua, Bapak mau kembali menjelaskan dari video yang tadi kalian simak, ya. Secara sederhananya, kalau itu teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah manusia secara langsung. Itu dia kecerdasan artifisial. Dia akan misalkan nih, siapa yang pernah ke Bandung pakai lihat Google Maps dengan ayah ibunya atau ke suatu tempat yang nggak diketahui? Dan pagi, jidan, ya. Pas awal-awal Bapak itu ke Bandung, ya, ke sebuah tempat yang belum Bapak ketahui, Bapak pakai Google Maps, sempat nyasar, ya. Tapi pas kedua kalinya, ketiga kalinya, selalu ditunjukkan jalan yang lebih cepat, yang lebih tidak macet, ya, yang lebih enak jalannya, gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena Google Maps itu adalah sebuah kecerdasan artifisial. Dia akan lama-lama, ketika banyak yang menggunakan, dia akan menyimpan data itu. Semakin banyak orang menggunakan, semakin banyak orang mengakses, dia akan memperbaiki diri sendiri. Maka akan semakin baik. Nah, itu yang termasuk kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan atau AI, ya, anak-anakku semua. Nah, walaupun demikian, anak-anakku semua, AI juga masih ada apa kelemahannya? Apakah nanti manusia digantikan oleh AI? Bisa ya, bisa tidak. Kenapa tidak bisa? Karena manusia selain cerdas punya apa? Punya hati, perasaan. Ya, kalau AI tidak punya hati dan perasaan, berdasarkan logika saja, berdasarkan data saja, ya. Nah, coba kita lihat tadi tabel kecerdasan manusia dan kecerdasan artifisial, ya. Kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi, hanya diperintah saja. Tetapi manusia bisa berpikir sendiri, memiliki perasaan, memiliki kreativitas, berinovasi dan menciptakan ide baru, bagus. Ya, termasuk AI ini adalah ide manusia.
Iya, ya. Tuh ada perbedaan. Ya. Kemudian anakku semua, kita lanjut ke di sini. Nah ini, maka tadi kita sudah bisa membedakan ya kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. Nah dari AI ini tadi juga kita mengenal mesin-mesin tadi ya. Ada mesin cerdas, ada mesin non cerdas. Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerja. Tadi yang sudah Bapak jelaskan tentang Google Maps. Ada lagi tentang apa? Tentang mau bikin foto. Ya, bikin foto. Dulu bikin foto hanya rubah background. Sekarang fotonya bisa hidup tiba-tiba. Padahal orangnya udah mati. Ya. Bisa dihidupkan dan pakai AI foto orang yang sudah tiada, kemudian dihidupkan pakai AI selama 5 detik ya. Saya hidup seperti ngobrol nyapa bahkan tergantung kita mau ngomong apa misalkan hai cucuku bapak kamu sehat-sehat selalu, misalkan kata kakeknya Adia ya. Nah itu itulah mesin cerdas, bisa memperbaiki dari pengalamannya, dari datanya. Kalau mesin cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram, kayak jam, fokus. Ya dia ada data di fokus, ya datanya sudah disimpan, tapi datanya tidak bertambah, tidak berkurang. Termasuk jam juga instruksinya muter aja terus gitu ya. Nggak ada instruksi muternya terbalik, nggak ada jam itu. Ya kan? Tergantung instruksi kalau mesin non cerdas. Paham sampai sana? Itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Adaptasi, mengambil keputusan. Ya, kalau mesin cerdas dia bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Kalau mesin non cerdas ini jam tangan nggak bisa mundur ke belakang. Sekali-kali mundur ke belakang. Ya, nggak bisa. Ya. Kalau mesin cerdas, sekarang datanya bertambah, dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Begitu, ya. Tuh. Perbedaan mesin non cerdas dan mesin non cerdas. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh-contoh mesin non cerdas menggunakan teknologi KA. Ada seperti Google Assistant, ada Cici tadi disebutkan ya, ada KA chatbot. Pernah nggak kamu ngechat WA ke nomor sesuatu tapi langsung menjawabnya cepat? Ketika kamu mau belanja atau mau tiba-tiba kita langsung kirim 1 detik langsung ada jawaban, siap Kak, kami siap melayani, kebutuhan apa yang Anda butuhkan. Dijawab, langsung menjawab, langsung jawab. Padahal itu bukan oleh manusia tapi oleh chatbot. Yang menjawabnya adalah robot ya. Ada lagi mobil otonom. Sekarang di Arab Saudi sudah ada mobil taksi tanpa supir. Mobil listrik dan mobil pakai GPS, pakai robot. Jadi kita tinggal panggil, datang mobil, kemana supir? Nggak ada, nggak pakai supir. Tinggal kita mau kemana, tinggal klik, nanti maju sendiri. Setirnya kayak bergerak sendiri. Dia tahu kapan harus berhenti, kapan harus maju, kalau macet gimana, kalau ada yang menghalangi. Ya, semakin lama dia taksi itu berjalan beroperasi, dia akan mendapat data-data yang banyak, dia akan semakin pintar. Itu mobil otonom. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sana? Paham sampai sana? Nah, contoh mesin non cerdas. Ada kalkulator. Tahu kalkulator? Tahu. Ada remote. Ya. Ada apa lagi? Kira-kira di sini tadi? Breaker, jam, apa lagi? Dispenser, kulkas,
Kulkas termasuk non cerdas. Apalagi yang ada di rumah. TV. TV sekarang mulai ada smart TV loh. Ya. Apalagi HP. HP itu mesin cerdas, bisa jadi mesin cerdas. Ya. Mesin cuci, betul. Tapi ada mesin cuci yang otomatis. Nah, kalau mesin cuci yang otomatis itu mesin cuci cerdas. Kita tinggal masukin, air masuk sendiri, sabun masuk sendiri. Nah, nanti keruang ujung-ujung tiba-tiba kering. Kering yang ambil dari mesin teh. Nah, itu yang otomatis ya. Oke, itu ya. Paham sampai sana? Oke, kalau sudah paham, kita akan bermain game. Siap? Siap. Oke. Tulis mau mesin non cerdas, mau mesin tidak non cerdas. Nanti kumpulkan. Nah, nanti ditebak sama teman yang lainnya. Apakah ini cerdas atau non cerdas? Nah, baru nanti ke depan kalau ketua. Siap? Siap. Oke. Coba siapa yang tahu nih? YouTube. Itu aplikasi yang bisa melihat sesuatu Ya, termasuk mesin non cerdas apa cerdas? cerdas, non cerdas, non cerdas. Kenapa tidak non cerdas? Cerdas aja deh. Hah? Jadi YouTube itu? YouTube itu non cerdas, Nah, YouTube itu cerdas. Kenapa cerdas? Karena dia, coba kalau kamu buka, biasanya kamu buka film apa cemennya? SpongeBob. Nanti teh kebuka SpongeBob terus. Jarang film-film perang. Karena kamu sukanya SpongeBob. Jadi YouTube itu cerdas, dia akan mengetahui tontonan yang sering kamu buka. Nanti dia akan membuat algoritma rumus nih supaya jika nonton lagi, maka YouTube itu menampilkan film-film yang kamu suka. Nah, ya, oke. Tadi belum tepat ya. Nih, coba apa yang bisa. Magicom. Cerdas apa non cerdas? Non cerdas, ada yang jadi kepala ularnya di sini. Silakan yang lain, kepikirkan kira-kira satu nama mesin di kertas secari kertas. Dihitungan 10. Cepat. Yang tadi ada yang pernah Bapak sebutkan, jam, dispenser, kulkas, Magicom. Nanti temannya nebak. Non cerdas. Non cerdas, betul. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, duduk rapi. Baik. Selanjutnya ini akan mempresentasikan hasil kegiatannya, hasil lembar kegiatan murid dari kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perbedaannya? Mesin cerdas bisa beroperasi sendiri dan memperbaiki dirinya sendiri, sedangkan mesin non cerdas harus diaktifkan oleh manusia Dan diperbaiki oleh? Oke. Contohnya? mesin cerdas: 1 laptop, 2 komputer, 3 handphone, 4 mobil otonom, 5 GPS. Oke, beri tepuk dahsyat. Tepuk dahsyat. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok
kelompok 1. Maju aja. Jadi sekarang. Kelompok 1. Siap. Oke, tadi sudah kalian kerja kelompok, presentasi, semuanya keren-keren, hebat-hebat. Kelompok 1, 2, 3, 4, sudah bagus. Nah, kalau tadi kerja kelompok, sekarang kalian kerja sendiri-sendiri. Ini ada lembar evaluasi masing-masing untuk dikerjakan. Ya, silakan. Masing-masing ya. Kan ya. Waktunya hanya 5 menit, soalnya juga cuman sedikit, ada 4 soal. Ya. Ini. Oke. 5 menit dari sekarang. Yang bermain game di laptop. Nama gamenya di game Kahoot. Ya, di sini ada kuis, ada 4 pertanyaan. Ya, nanti siapa yang cepat itu poinnya beda. Cepat dan benar beda poinnya. Ya. Siap, sudah siap siapa yang akan mengoperasikannya? Setiap kelompok sudah siap akunnya? Sudah siap. Baik. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siap, kita akan mulai. Bapak akan klik mulai ya. 1, 2, 3. Nanti akan muncul pertanyaan. Silakan. 1. Kuis dimulai. Apa yang berkaitan dengan kecerdasan buatan? A. Mesin yang hanya bisa menyala dan mati. Yang bulat, komputer atau mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Yang ketupat, alat yang hanya digunakan untuk menghitung angka. Kotak, robot yang tidak bisa melakukan apa-apa. Silakan pilih. Kita akhiri sampai di sini. Sebelum akhiri kita simpulkan bersama-sama. Jadi pembelajaran kali ini konsep dasar kecerdasan artifisial dan tadi apa? Mesin cerdas dan non cerdas. Jadi apa itu kecerdasan artifisial? Siapa yang bisa? Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan itu apa? Berpikir komputasional. Ya, itu suatu mesin yang berpikir komputasional yang bisa memperbaiki sendiri, ya, dan bisa juga dioperasikan. Ya, tuh, dia bisa memperbaiki lewat data. Nah, kemudian contoh mesin non cerdas, ya. Mesin yang harus diaktifkan diperbaiki oleh manusia. Mesin tadi mesin non cerdas ya, mesin cerdas Bisa memperbaiki dirinya sendiri. bisa memperbaiki dirinya sendiri, berbasis data, ya. Bisa juga disetting untuk mengoperasikan sendiri. Oke, baik. Apakah pembelajaran hari ini bisa dipahami? Bisa. Apakah menyenangkan? Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Terakhir, kamu tulis refleksi pembelajaran hari ini menyenangkan, belajar tentang apa, terus apa yang menyenangkannya apa saja. Tadi belajar ada game apa, ada kegiatan apa, tuliskan. Bapak kasih waktu 1 menit dari sekarang. Kamu refleksi tadi deh, ngapain aja, belajar apa aja, senang tidak, tulis. Sangat menyenangkan, ada belajar pakai video. Nah, tiba kita di penghujung pembelajaran kali ini ada refleksi dari Jidan. Kita bacakan. Refleksi dari Jidan, pembelajaran hari ini sangat seru karena dapat mengetahui tentang kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial, di mana di sana ada sejumlahnya mesin cerdas dan mesin non cerdas, sehingga kita bisa lebih semangat belajar lagi dan kita bisa bermain dengan gembira. Tadi ada bermain snake game, ada bermain Kahoot, ya,
Untuk mengetahui ini, ya, agar kita bisa membuat mesin cerdas, kita harus belajar dengan baik. Mudah-mudahan aku bisa membuat mesin cerdas. Terima kasih Pak MG. Oke, terima kasih Bidan. Ya. Oke, itu saja pembelajaran kali ini. Semuanya menyenangkan? Semuanya bisa? Oke, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tepuk